Setiap bapa ibu marah, bersedekah. Kalau bahasa saya, denda marah. Denda marah harus bayar. Tapi saya lebih positif, saya berkata, bersedekahlah setiap kamu marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inna sadaqata tudfi'u ghadab ar-rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu mampu memadamkan kemurkaan Allah. Saya mengambil kesimpulan, kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan marahan Allah, apalagi marahan kita, maka dia salah satu yang mengobati sifat marah kita adalah bersedekah. Jadi bukan kata saya, bukan dari hadis Rasulullah SAW saja, tapi ada juga ayatnya di surah Ali Imran ayat 133, 134. Dan saya harap Bapak Ibu ini menjadi PR. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai ayat 142, banyak pelajaran di beberapa ayat itu. Belajar infak, belajar sabar, meniru sifat muttaqin, belajar menahan amarahannya, memaafkan orang lain, dan masih mau dan berkenan berbuat baik terhadap orang lain walaupun orang itu suka menyakiti kita. Dan di situ juga dibahas masalah taubat, orang bagaimana memohon ampun terhadap berbuat kezaliman, dan juga di situ Allah bahas soal takdir, dan di antaranya hikmah kenapa Allah ingin uji kita dengan ujian dan musibah. Di situ semua ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ayat yang banyak bisa ambil pelajaran dan hikmah. Surah ketiga, ayat surah Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. PR untuk Bapak Ibu. Nanti pulang ke rumah, buka Al-Quran dan pelajari isinya. Wallahi banyak pelajaran dan ilmu di dalamnya. Masalah takdir, masalah hikmah ujian, masalah taubat, masalah memohon ampun, sifat muttaqin, infak, dan meniru orang muttaqin, dan bagaimana menahan emosi, bagaimana berbuat baik, bagaimana bisa memaafkan orang lain. Semua ada di dalam ayat-ayat itu. Satu paket. Dan saya harap kita bisa belajari dan kita terapkan satu persatu sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang terakhir, jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Mohon maaf, tidak bisa baca, buta huruf, tingkatkan simak, dengar. Dan ini merupakan salah satu sunnah mahjurah yang cukup ditinggalkan oleh banyak kalangan umat Islam. Padahal Rasulullah SAW pernah berkata sama Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, iqra' alayya al-Quran." Qala, "Aqra'u alayka wa alayka unzil?" Qala, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Itu kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, mohon maaf, gimana saya bacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Allah turunkan Al-Quran kepadamu?" Kata Rasulullah SAW, "Saya lebih suka dan cinta mendengar Al-Quran daripada orang lain." Dan kata guru saya, "Wal qari'u wal mustami' ajruhuma sawa." Yang membaca sama yang simak pahalanya sama. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Berarti tidak ada alasan lagi. Orang yang tidak bisa baca masih bisa dengar. Manfaatkan HP kita yang ada isinya Al-Quran. Manfaatkan CD murattal di rumah kita, setelkan Al-Quran. Ibu-ibu, kalau pagi-pagi bangun subuh sambil sapu rumahnya, setelkan Al-Quran sambil sapu. Tapi jangan setelkan dangdut. Masa mulai harinya dengan syaitan? Mulai harinya dengan kita mendengar kalamullah, supaya karena Al-Quran akan membawa berkat dalam rumah kita, mengusir syaitan dan jin. Bahkan Allah menghadirkan malaikat berada di dalam rumah kita karena kita setelkan Al-Quran. Siap? Minimal mulai harimu baca Al-Quran.
tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Itu sudah minimal. Sebelum beraktivitas pagi hari, baca Quran. Sehabis aktivitas mau tidur, tolong akhiri harimu dengan juga baca Al-Quran. Tak bisa baca, dengar. Kalau boleh saya usulkan, rutinkan baca atau dengar surat Tabarak Al-Mulk setiap mau tidur. Kenapa? Karena seandainya malam itu tidur dan meninggal dunia, insya Allah dapat jaminan selamat dari siksa kubur. Mohon doa restu Bapak Ibu, doakan kami. Alhamdulillah kami sudah hampir 2 tahun menggerakkan program 1 juta penghafal Al-Quran